Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam kangenku buat sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang indah ini kami mengkaji dengan judul Terangnya Cahaya di Hening Malam. Terangnya cahaya di hening malam. Terangnya cahaya di hening malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini yang terang benderang di dalam hati kita, yang nampak di dalam hati kita, yang nyata di dalam hati kita, yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang berkuasa di dalam hati kita, selama ini kan diri manusia kita yang terang benderang, sehingga Allah yang mewujudkan kita, sehingga Allah yang menghidupi kita, sehingga Allah yang menguasai kita, menjadi heningnya malam, menjadi gelap, menjadi tak nyata, menjadi tak ada, menjadi gaib di hati kita. Jadi yang terang, cahaya yang terang itu hawa nafsu kita di hening malam, ketika Tuhannya tak ada, ketika Tuhannya tak wujud, ketika Tuhannya mati di dalam hati kita. Karena selama ini keberadaan Tuhan, kewujudan Allah, kehadiran Allah telah silau dengan terangnya, sungguh terangnya hawa nafsu kita di hati kita selama ini. Sehingga Allah, sehingga Tuhannya manusia menjadi gelap, menjadi malam, menjadi tak hadir di setiap hati manusianya. Karena manusianya sudah tersilau dengan cahayanya sendiri, dengan terang benderangnya sendiri, dirinya sendiri, sehingga manusia tak nampak kewujudan Tuhannya, sehingga manusia tak bisa menyatakan kehadiran, kenyataan Tuhan yang telah menciptakannya. Inilah yang dimaksud cahaya yang terang di hening malam. Ketika manusia merampas hak-hak Tuhannya, ketika diri kita merampas sifat-sifat wajibnya Allah, ketika kita merampas asma-asmanya Allah, maka terang benderanglah kita di dalam hati kita, maka terwujudlah kita di dalam hati kita melebihi wujud Tuhan yang telah mewujudkan kita. Inilah tanda bukti bahwa selama ini
Allah gaib bagi kita. Inilah bukti bahwa selama ini Tuhan tak ada, Tuhan tak nyata bagi kita kecuali terang benderangnya, cahaya terang hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah tanda yang sebenar-benarnya, inilah tanda yang sesungguh-sungguhnya bahwa kita selama ini tak punya Tuhan, bahwa kita selama ini tidak bertuhan, apalagi beragama. Bertuhan saja tidak, maka jauh pula dari agama Tuhan. Namun yang selama ini kita peluk hanyalah bertuhankan kepada iblis dan setan, yakni kewujudan diri manusia kita. Inilah lambang iblis itu. Kenyataan diri manusia kita inilah lambang Dajjal itu. Terang benderang hawa nafsu kita di hati kita, inilah lambang setan yang terkutuk itu. Di dalam ayat Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berarti musuhnya kan nyata. Siapa yang nyata di dalam dada ini? Siapa yang wujud di dalam diri ini? Siapa yang hidup di dalam diri ini? Dialah yang nyata, wujudnya iblis, wujudnya setan, wujudnya Dajjal, wujudnya Ya'juj wa Ma'juj, wujudnya jin, wujudnya hantu-hantu yang bergentayangan, wujudnya roh-roh yang penasaran, wujudnya roh-roh yang gentayangan. Gentayangan kemana? Gentayangan ada di dunia. Bisa gentayangan di harta-hartanya, gentayangan di pangkat-pangkatnya, gentayangan di kemuliaan-kemuliaannya, gentayangan di kebanggaan-kebanggaannya, bergentayangan di ibadah-ibadahnya, bergentayangan di ilmu-ilmunya, bergentayangan di kecerdasannya, bergentayangan di kepintarannya, dan semua masih berlaku iblis dan setan di dalam dada kita ketika Allah masih gaib bagi kita. Karena terang benderangnya hati masih kewujudan diri manusia kita, bukan wujud Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Berarti sifat wujud sudah kita rampas, berarti sifat hidup sudah kita rampas, berarti sifat kuasa, sifat kehendak, sifat pengetahuan, sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, semuanya sudah kita ambil sebagai hak milik manusia kita. Coba kita hayati, apakah begitu cara berakidah dan bertuhan? Akidahnya salah, imannya sesat. Kenapa? Yang diimani di dalam dada kita bukan Tuhan. Kecuali yang diimani di dalam dada kita hanyalah iblis dan setan, dan kita rela menjadi budak-budaknya, dan kita rela menjadi pesuruh-pesuruhnya selama ini, menjadi khalifah-khalifahnya setan, menjadi rasul-rasulnya setan, tapi kita tidak menyadarinya. Kenapa kita tidak menyadarinya? Karena kita belum bertuhan, bahwa kita belum beragama, apalagi Islam, apalagi selamat. Jalan selamat saja kita tidak tahu,
jalan memasrahkan, jalan menyerahkan diri kita, hidup dan badan ini kepada siapa kita belum tahu, tanpa pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau sudah nyata kewujudan Tuhan daripada kenyataan diri manusia kita, jadi bila nyata kehidupan Tuhan daripada kehidupan diri manusia kita, itulah yang dimaksud terang benderang, yakni cahaya terangnya Allah di hening malam. Ketika manusianya hening, ketika manusianya malam, ketika manusianya tak ada, ketika manusianya gaib, ketika diri manusianya sudah bukan apa-apa, sudah bukan siapa-siapa, maka inilah yang dimaksud judul di atas, yakni terangnya cahaya di hening malam. Maka bila sudah terang benderang wujudullah, bila sudah terang benderang la ilaha illallah, bila sudah terang benderang hanya Allah yang ada, maka sebelum itu terjadi hening, di hening malam, malamlah diri kita, di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tergantung siapa yang menjadi cahaya terang di dalam hati kita, siapa yang jelas nampak nyata kewujudan di dalam hati kita, Allahkah atau masih diri kita? Bila masih diri kita, terang benderang ini, cahaya yang terang benderang ini masih kewujudan diri manusia kita, berarti kita selama ini terbakar di jahanamnya Allah. Kita terbakar di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan ini kita tidak tenang. Meskipun banyak uang kaya raya, tapi hati tidak tenang. Kenapa? Karena hati disiksa dengan menjaga-jaga dunia. Berhubung dunia kita cintai, kita disiksa, kita dibelenggu oleh harta-harta dunia itu. Kita disiksa, kita diazab dengan apa-apa yang kita cintai yang selain Allah. Maka jangan salah cinta di dalam kehidupan ini. Maka jangan salah cinta di dalam hati ini. Bila hati kita tidak cinta kepada Allah yang menciptakan kita, maka selamanya kita akan tersesat di dalam dunia ini. Arwah-arwah kita gentayangan ke sana kemari di dunia ini. Arwah-arwah kita tersiksa di dunia ini. Kenapa? Karena arwah, karena roh, karena hidup, karena jiwa, karena nyawa, karena hati masih terkuasai oleh Dajjal, masih terkuasai oleh iblis, masih terkuasai oleh setan. Maka dari itu terbakar semua di dalam kehidupan ini. Maka tak akan ada bahagianya manusia yang cinta kepada dunia, karena selalu dan selalu membakar hati ini. Bagaimanakah caranya agar kita tidak dibakar lagi oleh dunia? Ya tinggalkanlah dunia. Bagaimanakah caranya agar kita sampai kembali kepada Allah? Ya tinggalkanlah badan dan hidup yang nyata-nyata bukan milikmu, bukan ciptamu. Ibadahmu, amal solehmu, baca Al-Quran kita, ibadah kita, sholat kita, kebaikan kita, sedekah kita, zikiran kita, sholawatan kita, selama ini itu syariatullah, miliknya Allah. Allah yang berbuat, bukan syariatnya manusia.
bila yang berbuat manusia, maka manusia merampas syariatnya Allah menjadi syariatnya iblis dan setan yang selalu menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud dengan judul cahaya terang di hening malam. Selama ini yang terang benderang hawa nafsu kita, yang hening malam, yang tak ada, yang goib, Allahnya masih tak ada, Allahnya belum wujud. Itu tanda bahwa kita selama ini tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Maka dari itu, bagi Anda yang mau meneruskan pemahaman di uripe Allah ini, carilah guru untuk berbaiat. Carilah guru yang bisa membunuh dirimu, guru yang bisa melepas kesombonganmu, guru yang bisa menghantarkanmu kepada Tuhanmu agar kita bisa berguru langsung kepada Allah. Muhal bila kita belajar sendiri tanpa guru pembimbing. Maka bila kita belajar sendiri dengan cara menyimak paparan uripe Allah, sama halnya Anda membaca buku yang mana Anda merasa paham sendiri, sehingga Anda tidak butuh mursyid atau guru pembimbing, sehingga iblis dan setanlah yang mengambil alih, membimbing dan memursidi, menggurui diri kita, sehingga kita dirasuli, diutus, disuruh-suruh menjadi budak-budaknya iblis dan setan, karena kita sombong kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diri saya dan semoga kita semua selalu dipahamkan dengan paparan-paparan uripe Allah ini. Bukannya di sini saya lebih tinggi derajat dan tingkatnya daripada Anda. Di sini sama, derajatnya sama, tak ada bedanya. Kenapa? Sama-sama ciptaan, sama-sama hamba Allah, sama-sama kekasih Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak sadar bahwa kita dikasihi Allah. Kita lebih cinta dan kasih kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Lebih cinta kepada setan dan iblis daripada kepada Allah. Kita tidak menyadari cinta kasihnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita sadari itu. Semoga di malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri kajian di malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.